Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri membuat Discord bot. Kita akan coba gimana caranya untuk memasukkan datanya ke dalam database melalui Discord botnya gitu ya. Oke, nah kita lihat dulu database yang sudah kita buat. Jadi di sini ada collection Q&A yang mana di dalamnya itu memiliki beberapa data ya atau child di sini. Yang masing-masing child ini dibedakan berdasarkan identifier-nya, yaitu di sini ID-nya gitu ya. Nah, di sini isi dari setiap child-nya itu ada answer dan juga question ya. Nah, di sini untuk identifier-nya atau ID-nya ini kita kemarin masih masukkan secara manual. Nah, kita akan coba acaknya tidak manual lagi, tapi nanti kita gunakan fungsi dari Firebase-nya ya. Coba ya, misalkan saya mau cari Q&A GitHub. Oke. Satu lagi Q&A YouTube. Nah, ini dia ya. Kita sudah ada data yang diambil dari database. Untuk menampilkan data sudah bisa. Nah, tapi ada sedikit yang mau saya ubah di sini ya. Untuk komennya ya. Jadi nanti untuk menambahkan data, saya mau tulis seperti ini. Q&A, add, kemudian saya pisahkan menggunakan pipe ya. Jadi di sini nanti adalah question-nya gitu ya. Kemudian yang di sini adalah jawabannya atau answer-nya gitu ya. Sekarang kita coba di sini ubah sedikit, berarti di sini if args1 ini adalah argumen yang pertama, kalau ada saya ubah sedikit di sini berarti ya please insert second argument gitu ya. Nah, seperti ini aja. Please insert second argument. Kemudian ini yang Q&A ya. Tutup dulu supaya tidak bingung. Untuk fungsinya kita tidak akan ubah-ubah ya. Nah, di sini if kemudian args 1 sama dengan answer tadi ya. Jadi saya mau cari jawaban kan di sini. Nah, kalau answer kita tarik ke sini. Kemudian yang saya mau ganti di sini ya. Sekarang tidak lagi args1 karena tadi kita akan tulisnya kan Q&A, kemudian answer ya. Kemudian kita pisahkan dengan pipe. Kemudian itu baru di sini question-nya ya. Misalkan YouTube gitu ya. Saya tulis YouTube seperti ini gitu ya. Nah, di sini saya mau mengambil YouTube-nya ya. Nah, caranya gimana? Berarti tidak lagi kita tulis args1 ya. Namun di sini saya mau tulis saja, misalkan ya, saya bikin satu variabel. Ini bebas ya, teman-teman, nama variabelnya ya. Saya tulis saja dengan section misalkan gitu ya. Nah, section seperti ini. Kemudian saya ambil message .content .split ya. Yang menjadi splitternya apa? Yang menjadi splitternya adalah pipe ya, seperti ini. Section 1 ya. Karena yang ini adalah section 0, yang YouTube adalah section 1 gitu ya. Oke, kita coba lagi ya. Di sini saya tulis Q&A, answer, kemudian YouTube. Kita tunggu. Nah, ini dia ya. Sekarang kita akan coba gimana caranya untuk memasukkan datanya ke dalam database melalui Discord bot-nya gitu ya. Kita harus masuk lagi ke dalam models ya, yaitu Q&A models. Nah, di sini saya mau buat sebuah fungsi baru yaitu add Q&A ya. Nah, di sini selain callback yang akan saya kirimkan adalah question dan juga answer ya. Jadi pertanyaan dan jawabannya kita kirimkan ke sini. Dari Firebase ya, mau ngambil dari mana gitu ya. Nah, saya mau ngambil dari tadi yaitu Q&A. Nah, di sini saya mau tulis .push kemudian .set ya. Nah, jadi saya mau memasukkan
ke dalam Firebase, collection Q&A. Kemudian saya push ini adalah sebuah metode untuk memberikan ID random ya, ketika kita akan memasukkan data ke dalam database-nya. Kemudian ini set ini adalah digunakan untuk memasukkan datanya gitu ya. Jadi di sini untuk men-generate ID random, push, sementara set itu untuk memasukkan datanya. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah yang pertama ada answer dulu, kita sesuaikan dengan abjad, dan juga question gitu ya. Nah ini sebetulnya bisa saja saya tulis juga seperti ini, answer dan answer gitu ya. Jadi answer ini yang bakal nanti dimasukkan ke dalam database, kemudian value-nya itu diambil dari sini gitu ya. Namun karena dia sama ya antara key dan value-nya, maka kita bisa persingkat seperti ini ya. Nanti kalau saya tambahkan di sini datanya ya, itu bakal muncul ID baru yang mana di dalam ID tersebut punya answer dan question yang saya masukkan dari Discord bot. Konsepnya seperti itu. Untuk fungsinya ini sudah selesai, namun saya akan di sini panggil yaitu callback. Sini saya tulis add question success gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tutup dulu yang ini ya, get Q&A supaya tidak terlalu panjang. Kemudian kita bisa cek lagi di sini ya, if args1 itu sama dengan add gitu ya. Nah, kalau dia add, maka apa yang akan saya panggil yaitu add Q&A. Nah, ini add Q&A kita masukkan dulu ke dalam modul exportnya ya, seperti ini. Lalu kita panggil di sini ya, add Q&A, kemudian kita panggil add Q&A. Add Q&A ini dia membutuhkan beberapa parameter. Parameter yang pertama tadi adalah question, parameter yang kedua adalah answer, parameter yang ketiga adalah callback. Nah, di sini saya bisa tulis berarti ya, saya ambil dari section atau saya tulis dulu di sini ya supaya tidak bingung juga. Misalkan saya mengirimkan komen Q&A add, kemudian saya masukkan lagi di sini dribble tadi ya misalkan. Kemudian saya masukkan lagi yaitu answer-nya misalkan Pipcode Studio. Jadi saya mau menambahkan dribble dengan jawabannya adalah Pipcode Studio ke dalam database-nya gitu ya. Nah, berarti di sini ya, karena tadi kita butuh 3 parameter. Parameter pertama adalah dribble-nya ya, yaitu question-nya. Parameter yang kedua adalah answer-nya, yaitu Pipcode Studio. Dan yang ketiga callback nanti gitu ya. Nah, untuk mengambil dribble berarti gimana caranya? Sama seperti tadi ya. Nah, yang ini section 1 ya, karena dia dipisahkan oleh pipe gitu ya. Jadi yang tanda seru Q&A add ini adalah section 0. Kemudian dia dipisahkan oleh pipe. Dribble ini adalah section 1. Kemudian Pipcode Studio adalah section 2. Berarti karena tadi saya sudah simpan di sini ya untuk content split menggunakan pipe ini, otomatis saya bisa langsung gunakan ya. Di sini adalah section 1, kemudian section 2 ya. Kemudian baru saya jalankan callback-nya. Nah, callback-nya itu mengembalikan sebuah parameter tadi, yaitu berupa pesan ya. Pesannya bisa kita tangkap yaitu add question success. Berarti di sini kita tulis saja message misalkan gitu ya. Nah, kemudian saya tinggal tulis message dot reply. Yang di reply apa? Yaitu message ya. Nah, message-nya dari sini ya. Harusnya sudah selesai ya. Di sini, oh ini ada bakas saya tadi ya. Jadi Q&A add, kemudian saya pisahkan dengan pipe. Kemudian saya tulis question-nya, yaitu dribble. Kemudian saya pisahkan lagi dengan pipe. Dan terakhir adalah answer-nya, Pipcode Studio. Kita coba, tinggal klik enter. Nah, kita lihat di sini ya.
add question success. Sebelum kita coba, kita cek dulu di database-nya. Nah, sekarang teman-teman bisa cek lagi di database-nya. Ini mungkin saja tidak langsung masuk ataupun ada sedikit delay ya. Kalau delay, cobalah refresh dulu ya untuk browsernya. Kalau kita lihat nih ya, sekarang sudah masuk. Tadi question-nya adalah dribble, kemudian answer-nya adalah Pipcode Studio. Dan untuk ID-nya sekarang dia sudah diacak ya, seperti ini ya. Jadi sudah tidak lagi kita masukkan manual seperti ini ya, seperti sebelumnya. Sekarang sudah diacak ID-nya ya, dan ini pun kita tidak paham gitu kan, seperti apa maksudnya gitu ya. Nah, berarti sekarang ya, supaya ID-nya juga sama, teracak seperti ini, kita bisa hapus dulu yang ini, nanti kita tambahkan lagi ya. Oke, kita hapus-hapusi terlebih dahulu untuk data-data yang lamanya, nanti kita coba tambahkan kembali. Nah, kita lihat di sini ya, add question success. Q&A answer tadi adalah YouTube ya. Nah ya, ini sudah mengambil lagi dari database. Kemudian tadi ada dribble ya. Datanya sudah dinamis, sudah diambil dari database juga. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.